Baik, ambil obatnya. Makasih, Dokter Melati. Tak apa. Dokter Melati, Dokter Melati, tolong selamatkan anakku. Baik, tenang. Biar kulihat kondisinya. Baik. Dia dari kecil hidup tanpa ibu. Aku susah payah sendirian membesarkannya. Bagaimana aku? Bu Melati, keluar, ada urusan. Tunggu sebentar ya. Sari, ada apa mencariku? Beraninya panggil aku Sari. Jangan pikir saat magang membimbingku beberapa hari, kau benar-benar jadi guruku. Aku sekarang kepala ruangan. Kau cuma dokter biasa. Apa hakmu menganggilku begitu? Makasih guru, terima aku jadi murid. Tanpa dukungan ibu, aku pasti diusir dari fakultas kedokteran. Sari, cepat bangun. Tenang saja, aku takkan mengecewakan kesempatannya ibu berikan. Akan belajar kedokteran dari ibu, jadi dokter yang baik. Cukup, jangan diam. Cepat bereskan barang dan pulang pensiun. Sari, apa maksudmu? Cepat pergi. Sekarang di seluruh ruangan cuma kamu yang tak untung. Masih punya muka di sini. Sari, pergi. Pergi sana. Sari, kamu... Biar aku pergi. Biar aku selesaikan pasien terakhir. Kumohon, pasien ini mungkin beresiko fatal. Keahlianmu tak seberapa. Keahlianku buruk. Aku kepala ruangan. 100 kali lebih hebat dari nenek sepertimu. Metode kunomu itu sudah ketinggalan zaman. Stetoskop paling sederhana ini bisa pakai. Jangan ganggu aku berobat. Cepat pergi sana. Sari. Tuan Surya ini anak konglomerat. Kalau dia mati di RS Utama Nusantara, maka rumah sakit kita tinggal tunggu gulung tikar saja. Direktur, lalu harus bagaimana? Menurut situasi sekarang, hanya bisa ke RS Harmoni Sehat. Mengundang Bu Melati, sang tabib legenda. RS Harmoni Sehat? Itu bukan RS kelas 3, cuma RS kecil. Kau tak tahu, tabib wanita ini adalah pahlawan negeri Garuda. Bila teknik jarum 9 hidupnya dipakai, walau malaikat maut memanggil, dia bisa menahan nyawanya. Tabib yang sehebat itu ternyata seorang spesialis wanita. Orang sehebat dan sebesar dia, kenapa harus tinggal di RS kecil seperti Harmoni Sehat? Bu Melati, sang tabib legenda, tak cari nama atau harta. Dia rela tinggal di sana untuk mendidik murid. Halo, apa? Bu Melati sudah pensiun? Baik. Cepat undang Bu Melati, sang tabib legenda. Berikan apapun, harus bawa dia ke RS Utama Nusantara. Tenang saja, aku pergi sekarang. Biar kulihat. Anak saya ini kemarin masih baik-baik saja, tapi pagi ini bangun, perutnya bengkak. Kalau disentuh, dia kesakitan. Ada apa sebenarnya? Tidak ada masalah kok. Makan obat saja. Juta. Dulu dokter Melati, sakit seberat apapun, obat puluhan ribu saja cukup. Dia cuma kasih obat murah, nggak guna. Barang mahal pasti lebih baik, nggak tahu ya? Nanti pas keluar, bawa ke CT scan, periksa EKG, dan rawat inap untuk dipantau. Cuma tambah beberapa juta, sana. Tapi dokter Melati... Jangan sebut dokter payah itu, dia tak bisa mengobati orang. Mau periksa atau tidak? Kalau tidak, kalau anakmu kenapa-napa, bukan urusanku. Aku lakukan. Ayo Dinda. Memang andalan kepala Sari. Lihat sekilas, langsung tahu masalahnya. Tentu, nenek tua itu bertahun-tahun di RS, tak jadi dokter utama. Baby sama dokter Sari, muda dan sukses. Baru beberapa tahun sudah jadi kepala ruangan. Bu Melati itu cuma kasih obat murah. Tak untung apa-apa, sombong soal etika medisnya. Kalau semua kayak dia, kita mau makan apa? Wanita itu cuma karena waktu magang beberapa hari di bawahnya, dia merasa jadi guruku. Tak sadar diri sih dia.
Dasar nenek-nenek tua. Harus aku yang membalikkan keadaan. Benny, berhentilah. Cepat makan. Sudah mau selesai. Ibu sudah pensiun, masih pegang buku medis. Ada anak kecil di RS. Penyakitnya sangat langka. Aku takut Kak Sari tak bisa mengatasinya. Ibu, ngapain ikut campur? Dia cuma orang tak tahu diuntung. Dulu dia tak serius, pacaran sama preman. Hampir dipecat. Kalau ibu tak melindunginya dan mengajarinya, jangan tanya kepala ruangan, menjadi dokter saja takkan bisa. Oh ya, ibu juga sih. Sudah bertahun-tahun tak bisa jadi kepala ruangan. Suami juga tak bisa dijaga. Uang juga tak dapat. Ibu pernah mikirkah gimana kalau aku nikah? Kalau tahu begini... Yang terpenting di hidupku adalah menyelamatkan nyawa. Nama dan harta tidak penting bagiku. Apa aku benar-benar salah? Bicara ini ibu diam saja. Bosan banget. Gak bisa. Aku harus kasih tahu Sari. Kalau sampai kenapa-napa, abislah. Tiap hari cuma tahu ngobatin. Sari. Sari. Nenek udah pensiun, ngapain kesini? Sari, aku mau tanya. Anak yang sakit perut itu gimana kamu obatin? Sakit perut apa? Cuma kembung. Minum obat aja sembuh. Jangan kira aku sama kayak nenek sepertimu, nganggur di rumah sakit. Penyakit anak itu harus cari penyebabnya. Tak sampai sehari, nyeri dan kembungnya bisa ancam nyawa. Aku buat rencana ini. Ambil dan cari sumber penyakitnya. Sembuhkan anak itu. Apa kamu merasa keterampilanmu hebat dan meremehkanku? Dengar ya, keterampilanmu di depanku tak berharga. Bu Melati, kok kamu tak tahu malu? Keterampilanmu payah, akhlakmu juga payah. Dengan keterampilanmu bisa bahayakan orang. Sari, demi hubungan guru dan murid, aku tak akan mengungkitnya. Hari ini, aku ingatkan sekali, kalau nyawa anak ini terancam, akan merusak masa depanmu. Setelah kamu enyah dari sini, masa depanku akan sangat cerah. Anakku sudah pulang, cepat cuci tangan dan makan. Ibu, hari ini, Bu, aku mau nikah. Mahar Rara 660 juta. Berapa? 660 juta, bukannya 200 juta. Kok tiba-tiba? Rara itu putri kesayangan mereka. Orang tuanya merasa cemas. 200 juta terlalu sedikit. Nah, ibu ini... Bu, Susah payah aku nikah di umur 30 tahun. Kalau tak buru-buru mau cucu, jangan kasih. nah, jangan buru-buru. Ibu kan baru pensiun. Ibu, dengar, ibu dokter di rumah sakit Harmoni Sehat. Hebat banget, tapi kerja bertahun-tahun, uang buat anak nikah aja tak ada. Pantas ayah meninggalkan ibu. Malu kalau orang tahu. Rara ada urusan, aku duluan. Nak, hari ini ulang tahun ibu. Atau ibu jual rumah ini, lalu cari kerja. Tak boleh biarkan anak menderita. Wah, bukannya ini dari rumah sakit kita, Dokter Melati si tabib legenda. Dokter Sari kita lebih hebat. Tak peduli penyakit apa, dia bisa sembuhkan dengan mudah. Benar, tak seperti Dokter Melati yang sangat lambat. Menurutku, bisa kerja bersih-bersih jalan saja sudah cukup bagus. Sampah bersihkan sampah, cocok sekali. Sari, jangan ejek aku lagi. Gimana kondisi anak itu? Itu bukan cuma kembung perut. Kamu harus periksa dengan teliti. Apa urusannya denganmu, heh? Orang sepertimu cuma pantas bersih-bersih jalan. Halo? Apa? Anak itu ada masalah? Baik-baik, aku segera kembali. Sari, apa anak itu ada masalah? Itu gangguan hati akibat energi tersekat. Jangan asal minum obat atau bisa berbahaya.
Bukan urusanmu, sapu saja sana. Sari? Sari? Aku cuma punya satu putri, dirawat di rumah sakit kalian. Habis banyak uang, sekarang malah jadi begini. Hari ini, rumah sakit harus beri aku penjelasan. Tenanglah dulu, dokter yang mengobatinya akan segera datang. Aku pastikan dia beri penjelasan. Wakil Direktur, bagaimana? Aku juga mau tanya apa yang terjadi. Pasien minum obat resepmu, perutnya sakit parah, sampai pingsan. Cepat selesaikan masalah ini. Kalau tidak, reputasi rumah sakit akan hancur. Posisi kepala departemenmu akan hilang. Tenang saja, saya sudah suruh orang ambil obatnya. Biar saya periksa dulu. Kepala Sari, obatnya. Sini Dinda, minum. Sudah ku bilang dengan keahlianku, masalah apa berlebihan? Sakit! Dinda, kenapa Dinda? Sama seperti kata dokter Melati, membuat perut buncit. Belum pernah begini sebelumnya. Bagaimana ini? Apa yang sama dengan kata wanita itu? Itu omong kosong. Dia cuma kebetulan. Pasien sakit itu wajar kan? Dasar dokter bodoh. Kalau putriku kenapa-napa, ku gugat tau. Ku gugat rumah sakit kalian sampai bangkrut. Putriku yang malang, apa dosamu sampai begini? Karena dokter bodoh sepertimu, dia jadi begini. Sari, sini. Semuanya, lihatlah. Rumah sakit Harmoni Sehat main-main dengan nyawa. Putriku yang sehat, malah jadi begini. Apa gunanya kepala sepertimu? Kenapa belum sembuh? Kalau belum sembuh, panggil dokter Melati kembali. Wakil Direktur, Anda harus percaya padaku. Kalau aku tak bisa, dia pasti tak bisa. Aku sudah cari tahu. Dokter terkenal dunia, Profesor Dimas, sudah bawa tim profesionalnya pulang. Di Rumah Sakit Utama Nusantara, aku akan memintanya. Pasti bisa sembuh. Bu Melati itu penyakit yang aku tak bisa obati. Apa dia bisa? Mohon kalian, tolong anakku, bawa anakku ke rumah sakit. Tolong anakku. Bukan urusanku, jangan peras aku. Nak, jangan panik. Aku antar ke rumah sakit. Nak, tolong bantu aku. Baik, makasih. Nak, oh. Nak, jangan takut. Jika jarum ini ditusuk, darah akan berhenti sementara, tapi tak akan berdampak pada janin. Wah, hebat. Darahnya benar-benar berhenti. Beneran, Bu. Ibu tabib legenda. Ayo, cepat bawa ke rumah sakit. Cepat, ibu hamil pendarahan hebat. Cepat, bawa ke ruang operasi. Aduh, siapa yang tak pakai mata? Maaf. Nenek tua sialan, ternyata kamu. Belum menemukan Bu Melati. Direktur, saya sengaja demi ini pergi ke Rumah Sakit Harmoni Sehat. Tapi setelah menanyakan, saya temukan orang-orang di sana. Setiap menyebut Bu Melati, malah diam saja. Lalu saya ke rumah Bu Melati satu kali lagi. Ternyata rumahnya sudah dijual. Sekarang sama sekali tak ada kabar darinya. Profesor Dimas, bagaimana kondisi Tuan Surya? Tak bisa operasi. Kondisinya sangat buruk. Besi itu menembus seluruh perutnya. Arteri besarnya rusak. Jika besi itu ditarik, pembuluh darahnya pecah. Tuan Surya akan langsung tewas. Maksudmu cuma bisa menunggu mati? Bisa membuatnya bertahan beberapa hari sudah merupakan batas kemampuanku. Kalau kalian bisa, cari orang lain. Direktur, jika Mas Rama meninggal di rumah sakit kita, Konglomerat pasti akan hentikan investasinya ke rumah sakit kita. Nanti rumah sakit kita benar-benar tamat. kondisi sekarang harus segera temukan Bu Melati pakai teknik jarum 9. Hidupnya baru bisa selamatkan Tuan Surya. Bu Melati, kamu di mana sebenarnya? Tunggu, dari mana pasien ini? Tadi ada ibu berumur 60-an yang membawanya. Ibu? Iya, anehnya dia pendarahan hebat, tapi sekarang posisi bayinya stabil. Mungkin karena jarum itu. Baik, aku duluan.
Direktur, ibu itu pasti Bu Melati sang tabib legenda. Teknik jarum 9 hidup itu pasti miliknya juga. Syukurlah rumah sakit kita selamat. Ayo, kita cepat ke sana. Sari, kenapa di sini? Apa anak itu ada masalah? Cepat bawa aku kembali, biar ku bantu periksa. Kau bantu periksa? Kau pikir kau siapa? Penyakit yang tak bisa ku selesaikan, masa bisa kau selesaikan? Aku pasti bisa bantu. Cepat bawa aku kembali, sekarang masih sempat. Selesai apanya? Asal tahu saja, hari ini aku datang mencari Dokter Dimas. Dokter Dimas itu lulusan luar negeri, dokter terbaik. Cepat minggir. Sari, aku kasih saran. Dokter lulusan luar negeri itu takkan keburu. Kau ini mengganggu. Kalau benar tak keburu, itu gara-gara kau. Kau mau menyingkirkanku. Kalau ada apa-apa, aku akan menghukummu. Mana mungkin aku mencelakaimu? Sari, aku punya resep. Bawa pulang, ikuti ini. Anak itu, Pak? Pasti sembuh. Kau. Sari, kau akan menyesal. Menyesal? Kalau aku percaya omonganmu, baru benar-benar menyesal. Benar-benar menyesal. Sari, bagaimana bisa aku mendidik orang sepertimu? Kau mengajariku apa? Metode kunomu itu sudah ketinggalan zaman. Dengar ya, aku adalah kepala departemen di sini. Kau cuma dokter biasa yang malas mi-RS. Kemampuanku 100 kali lebih hebat. Dengar ya, semua yang kumiliki sekarang adalah hasil usaha dan kemampuanku sendiri. Kau, jadi jangan sok hebat lagi, sialan. Paham tidak? Dasar brengsek. Kalau bukan aku yang rekomendasikanmu ke direktur, mana mungkin kau jadi kepala departemen? Kau ini Berani mukul aku, ku hajar kau. Hentikan. Hentikan. Permisi, Anda dari Rumah Sakit Harmoni Sehat, Dokter Melati kan? saya Melati. Anda? Wah, Bu Melati, sang tabib legenda. susah sekali saya mencarimu. Sejauh langit, tapi di depan mata. Tak perlu repot. Saya cuma tukang sapu. Ada perlu apa? Bu Melati, sang tabib legenda. Anda terlalu rendah hati. Perkenalkan, saya Direktur Rumah Sakit Utama Nusantara, Dr. Prasetyo. Sekarang, anak konglomerat Tuan Surya karena kecelakaan nyawanya terancam. Saya tahu keahlian medis Anda hebat. Saya ingin Anda di RS kami untuk merawatnya. Berapa biaya medisnya? Silahkan tentukan. Tidak, Direktur Prasetyo. RS kita ini rumah sakit provinsi, juga rumah sakit nasional, penuh dengan ahli. Kalau mereka tak bisa, saya pasti tak bisa. Anda terlalu rendah hati. Profesor Dimas, dia tak bisa obati penyakit Tuan Surya. Satu-satunya harapan kami hanya Anda. Tapi sekarang saya bukan dokter lagi. Bu Melati, sang tabib legenda, keahlian medis Anda sudah lama saya dengar. Dunia medis kita seharusnya sudah lama mengagungkan Anda sebagai ibu medis. Saya tak pantas. Direktur Prasetyo, maaf saya ikut campur. Keahlian medisnya untuk jadi ibu medis mungkin harus reinkarnasi dulu dan belajar medis lagi. Kamu dari mana tiba-tiba? Beraninya meragukan keahlian Bu Melati, sang tabib legenda. Direktur Prasetyo, saya dari Rumah Sakit Daerah Kepala Sari. Kemampuannya saya tahu jelas. Dia cuma orang di RS kami yang cuma nganggur benalu seumur hidup. Dia sudah lama kami pecat. Hari ini kamu ke RS kami untuk apa? Direktur Prasetyo, begini, S kami baru ada pasien gawat darurat. Kami ingin Profesor Dimas ke sana membantu memeriksa. Oh, begitu. Kalau begitu, kepala sari seperti Anda, kemampuan medisnya juga biasa saja. Sampai harus datang ke RS kami minta tolong. Dulu, saat Bu Melati, sang tabib legenda di Rumah Sakit Harmoni Sehat, dia bahkan tidak pernah datang ke rumah sakit kami untuk minta bantuan. Direktur Prasetyo, itu cuma kecelakaan. Karena keluarga pasien yang konyol, makanya jadi begitu. Lagi pula, saya sungguh tak bohong kemampuannya. Kalau Anda minta dia obati flu atau sejenisnya, masih lumayan. Tapi penyakit seperti Tuan Surya, dia takkan bisa mengobatinya. Menurut saya, pembohong ini seharusnya dilempar keluar. Sari, kau tak pantas jadi dokter. Etika dasar manusia saja tak kau punya. Kutanya, Bu Melati, sang tabib legenda, apa dia gurumu? Dia pantas. Dia cuma bisa bicara besar. Ilmu medisnya kalah dariku. Apa haknya jadi guruku? Diam, kau benar-benar tak masuk akal. Bu Melati, sang tabib legenda, mewakili Rumah Sakit Utama Nusantara, mohon bantu kami. Jika Tuan Surya celaka, konglomerat marah, RS tak dapat investasi, itu hal kecil. Seluruh RS ditutup, banyak orang tak punya tempat, itu masalah besar.
Baiklah, Direktur Prasetyo. Karena Anda sangat menghargai saya, baik, saya ikut Anda. Baguslah. Saya tahu Dokter Melati, di dalam hati Anda hanya peduli pasien. Tak tega melihat pasien hilang nyawa tanpa alasan. Baik, ayo pergi. Berhenti! Bahkan penyakit ini Dokter Dimas Jantim terbaik nasionalnya saja tak bisa sembuhkan. Kau yang cuma abal-abal, masa bisa sembuhkan? Cukup! Awalnya aku lihat kau murid Dokter Melati. Aku tak mau repot. Pengawal, bawa orang ini keluar. Jangan salahkan aku tak mengingatkanmu. Kau bukan cuma pembersih jalan, kau bahkan tak punya izin praktik. Kalau pasiennya mati, siapa yang akan menjawab? Kau? Atau seluruh rumah sakit utama Nusantara? Ku tegaskan sekarang juga. Jika ada masalah, saya Prasetyo yang tanggung sendiri. Aku Prasetyo akan tanggung sendiri. Lepaskan. Jangan menyesal. Kalau pasiennya mati, kalian semua tamat. Lepaskan. Bu Melati, setelah Tuan Surya sembuh, bisa bekerja di RS Utama Nusantara. RS Utama Nusantara sedang butuh wakil direktur. Direktur Prasetyo, mari kita periksa pasiennya dulu. Baiklah, silakan. Dokter Melati, ini dia. Direktur Prasetyo, ini ruang gawat darurat. Kenapa Anda asal bawa orang masuk? Ini baru pensiun dari RS Harmoni, sehat Dokter Melati. Saya khusus memintanya untuk obati Rama Surya. Direktur Prasetyo, kupikir Anda memanggil dokter hebat. Ternyata cuma nenek pensiun. Terus kenapa kalau pensiun? Aku percaya keahlian Dokter Melati. Dia pasti bisa sembuhkan Rama Surya. Cuma dokter dari rumah sakit kecil yang tak terkenal. Apa kemampuannya? Profesor Dimas, sekarang Anda bisa pergi atau segera operasi sembuhkan Rama Surya. Kalau tidak, jangan bicara omong kosong ganggu perawatan Dokter Melati. Rama, bagaimana kondisi putraku? Tuan Surya, ini Dokter Melati. Keahliannya sangat hebat, disebut tabib legenda. Saya khusus memintanya untuk obati Rama Surya. Anda bisa sembuhkan putraku? Tabib legenda apanya? Dia cuma orang pensiun yang cuma bisa menyapu jalan. Aku pembersih jalan. Tapi sebelum bersihkan jalan, aku di RS Harmoni Sehat kerja 42 tahun. Tuan Surya, Dokter Melati di RS Harmoni Sehat sangat terkenal. Pasien yang dia obati semua sembuh. RS Harmoni Sehat, bukan RS kelas 1. Dan aku lulusan kampus top. Penyakit langka yang kulihat tak terhitung. Aku saja tak bisa jamin pasien sembuh 100%. Apa hakmu? Aku tak pernah kuliah ke luar negeri. Kalau tak ada apa-apanya, kenapa kamu masih berani sombong? Tapi aku kenal obat usia 2 tahun. Asah jarum usia 5 tahun, belajar praktik usia 10 tahun, ciptakan teknik jarum usia 30 tahun, cicipi semua herba usia 40 tahun. Sampai sekarang, sudah punya pengalaman klinis 50 tahun. Asal pasien masih bernapas, aku pasti berusaha sekuat tenaga menyelamatkan pasien dari kematian. Pintar sekali bicara. Kita semua tahu, pengobatan akupunktur hanyalah trik penipuan. Lagi pula, Anda itu wanita. Kenapa kalau wanita? Trik atau bukan, biar aku periksa dulu. Pak Surya, biarkan Dokter Melati periksa. Kalau Dokter Melati juga tak bisa mengobatinya, anak Anda mungkin... Tutup mulutmu. Jangan mengutuk anakku. Dengar baik-baik. Siapapun, asalkan bisa sembuhkan anakku, dia akan cari tamu kehormatan keluarga Surya. Apapun yang kalian mau, akan kuberi kalian. Tapi kalau tak bisa sembuhkannya, kalian semua harus tebus dengan nyawa. Sini. Kau memang cari mati. Besi di tubuh Tuan Surya sudah menekan banyak pembuluh darah. Sekarang sudah lama menunda. Jika besinya dikeluarkan, pasti mati. Dokter Melati menemukan apa? Jangan-jangan karena tua, malah tertidur. Aku tahu kondisi Tuan Surya. Posisi tusukan besi meski terselip dan menghindari organ, tapi menekan banyak pembuluh darah. Jika besi dikeluarkan, pendarahan hebat akan merenggut nyawanya. Dokter Melati memang tabib legenda. Hanya dengan melihat, sudah tahu penyakitnya. Terus kenapa kalau tahu? Pasti kalian yang sudah kasih tahu dia. Dokter Melati, ada cara mengobatinya. Apa yang bisa dia lakukan? Timku ada 20 lebih spesialis asing.
Berhari-hari tanpa istirahat mempelajari puluhan juta cara operasi, tapi gagal. Hanya dia, apa haknya? Tabib legenda, biasa saja. Pak Surya, ucapan Dokter Dimas memang benar. Karena kondisi sekarang sangat kritis. Tapi teknik jarum 9 hidup bisa mengatasinya. Lukanya parah. Teknik jarum 9 hidup bisa obati. Meski proses pengobatannya ada rumit dan waktu pemulihannya agak lama, tapi nyawanya bisa diselamatkan. Bagus. Bagus sekali. Dokter Melati, jika Anda benar bisa sembuhkan putraku, apapun yang Anda mau, akan kuberi. Pak Surya, menyembuhkan orang itu tugas dokter. Aku tak mau apa-apa. Bohongmu itu bisa keluar begitu saja, tanpa ragu. Guruku adalah direktur nasional. Operasi seperti Tuan Rama, dia pun tak berani. Kau, apa hakmu? Kalian tak berani operasi karena jika pembuluh tak tertutup, bahkan satu yang lepas, saat besi ditarik pasti tewas. Benar, besi menekan pembuluh, Anda banyak besar kecil. Jika saat menarik besi ada sedikit kesalahan, bahkan satu tak ditekan, semua pembuluh akan memancar. Sangat fatal. Dokter Melati, Anda benar-benar bisa menahan semua pembuluh darah. Pak Surya, kata Dokter Dimas benar. Kondisi Tuan Rama ini, bagi dokter bedah lulusan luar negeri, memang sangat rumit. Tapi bagi pengobatan tradisional, ini sudah biasa. Asal di sekitar luka, pasien ditusuk jarum, tutup pembuluhnya. Dengan waktu sesingkat mungkin tarik besinya, maka bisa sebaik mungkin kurangi dampak besi terhadap tubuh. Selamatkan nyawanya. Baik. Pakai jarum. Tante, apa alasannya beberapa jarum bisa menutup semua pembuluh darah? Kalau mata Anda sudah kabur dan salah satu tak tertutup, nyawa Tuan Surya bisa dicoba lagi. Dokter Melati, berapa persen peluangnya? Dokter Dimas benar. Kalau aku 10 tahun lebih muda, aku sangat yakin. Tapi sekarang, aku 90% yakin. 90% yakin. Baguslah, Rama Surya bisa diselamatkan, baguslah. Pak Surya, cepat suruh Dokter Melati pakai jarum dan cabut besi itu. Baik. Tunggu, jangan cabut. Pak Surya, Anda tak tahu, jarum untuk pembuluh darah sangat jarang. Jika sedikit kurang hati-hati, ada pembuluh tak tertutup akan pecah nanti. Ini. Benar, pembuluh darah memang rumit. Tapi jika terus ragu tak berobat, tunggu besi itu infeksi organ dalam. Kita hanya bisa diam menatapnya mati. Jangan bikin panik di sini, Pak Surya. Setelah pengobatan saya, kondisi putra Anda sudah stabil. Kita masih ada waktu cari cara lain. Paling tidak, kita bisa berobat luar negeri. Menurut Anda masih sempat? Pak Surya tak bisa tunggu lagi. Rama, anakku. Pak Surya, Anda harus segera putuskan. Jika tak pakai jarum dan cabut besi itu, nyawanya akan terancam. Pak Surya, saya, Bu Melati, jamin dengan nyawa. Jika tak sembuh, nyawaku ganti. Baik, aku percaya kau kali ini. Tapi aku harus bilang, kalau putraku benar-benar celaka, kau dan seluruh rumah sakit ini tak perlu ada lagi. Ayo, cepat. Aku tak percaya. Kami yang lulusan pendidikan medis luar negeri, para profesor profesional, masih kalah dari nenek pensiunan rumah sakit murahan. Benar-benar tak berdarah. Bagus, berhasil.
Inikah teknik jarum 9 hidup? Hebat sekali. Sungguh luar biasa. Dulu di kitab medis klasik, aku pernah melihat teknik ini. Pelakunya harus memakai jarum perak untuk menyegel pusat energi tubuh, titik perut bawah, titik jantung utama, agar aliran darah setempat terhambat. Teknik ini sangat sulit dilakukan, butuh ketelitian setipis rambut, dan juga harus sangat mampu mengendalikan struktur tubuh manusia. Sedikit saja meleset, akibatnya tak akan ada jalan kembali. Kudengar teknik jarum 9 hidup ini sudah lama hilang. Tak disangka ada di tangan Dokter Melati. Benar-benar wanita yang tak kalah dari pria. Bahkan teknik yang lama hilang ini juga dikuasainya. Ini tak mungkin, cuma beberapa jarum murahan. Gimana bisa menyegel pembuluh darah rumit ini? Ini bukan hal yang bisa manusia lakukan. Profesor Dimas, sudah kubilang keahlian Dokter Melati luar biasa. Mana bisa kau bayangkan? Baik-baik, asal berhasil. Semua permintaan Dokter Melati akan kupenuhi. Investasi puluhan miliar untuk RS, tak akan kurang sepeser pun. Nanti semua urusan RS Utama Nusantara akan ditanggung semuanya. Tuan Surya, terima kasih. Dia cuma tua bangka pensiunan RS payah. Mana mungkin? Sudah kubilang, jarum murahan ini mana bisa menutup pembuluh darah yang rumit. Biarpun bisa ditutup, pendarahan lama, dewa pun tak bisa menyelamatkannya. Rama, anakku. Tuan Surya, Jangan ganggu Dokter Melati. tunggu. Dokter Prasetyo, apa yang kamu bilang tadi? Kamu janji dia tabib legenda. Kamu berani menipuku. Aku tak menipumu, Tuan Surya. Kita harus percaya Dokter Melati. Tunggu dulu. Kau! Kan ku bilang, dokter bodoh ini benar-benar membunuhnya. Ini akibat dari keegoisan kalian. Tuan Rama yang malang, pemuda berbakat ini mati di tangan dokter bodoh sepertimu. Tutup mulutmu. Pengawal! Tangkap ketiga pembunuh yang melukai putraku dan bawa mereka. Berhenti. Apa mau operasi ini gagal? Pak Surya, apa Anda mau putra Anda tak sadar seumur hidup? Dokter bodoh, cepat lepaskan putraku atau kubunuh kau. Pak Surya, tenanglah. Minggir, direktur. Kubunuh kau hari ini. Jangan. Tidak mungkin. Anakku, kamu sadar? Ayah. Luka sebesar ini, jantung berhenti. Mana mungkin sembuh? Jantung berhenti karena aliran energi terhalang. Jika jarum dikeluarkan, otomatis pulih. Pak Surya, anak Anda masih muda. Pulihnya cuma soal waktu. Baik. Ayah, aku sudah baik. Baik, syukurlah kamu baik. Rama, selamat ya. Tak kusangka Dokter Melati punya keahlian luar biasa. Aku tak salah pilih orang. Dokter Melati, maaf, tadi aku salah sangka. Terima kasih sudah menolongnya. Sejak anakku kecelakaan, tiap hari rasanya aku dibebani berat. Makan dan tidur tak enak. Untung hari ini Anda selamatkan nyawa anakku. Anda benar-benar tabib legenda. Pak Surya, saya mengerti. Tenang saja, dia akan perlahan membaik. Tidak. Anda menyelamatkan nyawa anakku. Anda penyelamat besar keluarga Surya. Itu sudah sepatutnya. Menolong orang adalah tugas dokter. Jangan sungkan. Pengobatan TCM ini kok aneh sekali. Gini saja tak bisa bunuh orang. Jangan-jangan ini cuma pemulihan sesaat. Tutup mulut. Berani mengutuk anakku. Berani mengutuk putraku. Sabar Pak Surya. Tak perlu bicara dengan orang ini. Kalian bisa pergi sekarang. Kerjasama kita berakhir di sini. Lalu biaya medisku? Biaya medis. Apa Rama Surya sembuh karena kau? Masih berani minta biaya medis? Baik, tunggu saja. Aku tunggu. Dokter hebat, penyelamat nyawa. Aku, Surya, sangat kaku. Pak Surya, ini sudah sewajarnya. Oh iya, ini biaya medis 50 miliar rupiah. Aduh, tidak. Ini tak bisa. Saya tak bisa terima. Anda selamatkan putraku. Berjasa pada keluarga Surya. Ini tanda terima kasih kami. Tolong Dokter Melati terima. Pak Surya, saya tak bisa terima. Ini terlalu banyak. Saya tak bisa terima. Mana ada banyaknya? Lihat, Anda selamatkan putraku. Ini saja masih kurang. Pak Surya, menyembuhkan pasien itu tugas dokter. Tapi... Begini saja, ada 100.000 rupiah. ada.
Ini 1 juta rupiah. Ini. 50.000 ini biaya medisku. Dokter Melati sungguh dermawan. Benar-benar tabib legenda. Dokter Melati, apa Anda mau tinggal? Saya akan mengadakan jamuan. Direktur Prasetyo, jangan. Pasien Dokter Sari masih butuh saya. Saya khawatir kita kumpul lain kali. Saya pamit. Sampai jumpa Pak Surya. Sari, kau asal kasih obat. Mau bunuh anakku. Wakil Direktur, Kau masih ingat pulang? Sekarang di seluruh rumah sakit karena ulahmu jadi kacau balau. Udah lama, kamu pergi kemana? Mana spesialis yang kau cari? spesialis, dia ada urusan, tak bisa datang. Apa? Bukan salahku. Semua gara-gara Bu Melati. Dia yang menghalangi spesialis. Kau, bukan salahku. Direktur, Dokter Melati, kenapa kesini? aku mau cek kondisi anak itu. Bagaimana kondisinya sekarang? Aku belum cari masalah. Kau malah berani datang sendiri. Hei, ngapain? Direktur, biar aku lihat anak itu. Bukan urusanmu. Dia pasienku. Dinda, kamu nggak apa-apa, Dinda? Tolong, anakku tak kuat lagi, tolong. Direktur, biarkan saya periksa. Tidak, Direktur. Apa yang bisa dia lakukan? Dia cuma tua bangka yang tak berguna. Kalau dia malah membunuh pasien lagi. Sari, apa ini? Saatnya bicara begitu. Kalau anak ini celaka, apa kamu bisa tanggung jawab? Aku, Direktur di Rumah Sakit Harmoni Sehat. Saya sudah bekerja 40 tahun lebih. Saya mohon, biarkan saya periksa anak itu. Direktur, ini soal nyawa. Baiklah, kondisi pasien sudah kritis. Kita coba saja. Dokter Melati, Anda harus berusaha sebaik mungkin. Ini soal Rumah Sakit Harmoni Sehat, reputasi 80 tahun kita. Direktur, tenang saja. Saya akan berusaha sekuat tenaga. Baik, ayo. Baik. Dokternya sudah datang. Masih punya muka datang. Muridmu membunuh putriku. Kalian semua iblis. Mana Dokter Sari? Suruh dia ke sini. Itu kau. Dokter Sari, kau rawat apa? Aku habiskan banyak uang di rumah sakit kalian. Malah jadi begini. Kau mau habisi keluarga kami. Tenanglah, putri Anda sedang seperti ini. Anda harus tenang. Dokter Melati sudah datang. Dia datang untuk menyelamatkan putri Anda. Jika Anda menunda 1 menit, kondisinya akan semakin parah. Ini saat yang sangat kritis. Ya, Saudara Jaya. Biar aku periksa anakmu. Aku sudah baca banyak referensi. Aku pasti akan berikan hasil yang baik. Kenapa aku harus percaya kalian? Aku sudah beri kalian kesempatan. Saudara Jaya, begini. Jika aku tak bisa sembuhkan putrimu, lakukan apa saja padaku. Tolong beri aku kesempatan. Biar aku coba. Berikan juga kesempatan pada anakmu. Boleh? Ya, saat ini yang bisa menyelamatkan anakmu hanya Dokter Melati. Bu Melati ini kan pernah dipecat. Apa dia bisa? Penyakitnya sangat parah, bukan hal mudah. Cuma nenek tua, kepala departemen saja tak bisa. Dia nekat saja, malah diberi kesempatan. Lihat saja nanti. Benar. Lihat aura pria itu. Kalau Bu Melati tak bisa, dia bakal kena masalah. Apa urusannya dengan kita? Dia yang nekat saja. Biarkan saja. Diam. Sekarang harusnya rumah sakit kita bersatu. Apa gunanya bicara begini? Mau rumah sakit tutup cepat? Saudara Jaya, kondisi putrimu kurang baik. Jadi, baiklah. Kalau tak bisa sembuhkan putriku, kalian semua harus bayar dengan nyawa. Baik, Direktur, aku butuh 2 orang. Baik, panggil perawat. Biar aku bantu. Direktur, tahan dia. Baik, baik.
Sakit! 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 Hentikan! Hentikan, aku. Keluarga, tenang. Sekarang tahap kritis pengobatan. Ayah! Ku bilang hentikan. Kau tak lihat putriku sangat kesakitan. Aku tahu nenek melati ini adalah guru dokter Sari. Mereka sama-sama dokter payah. Mereka mau membunuh putriku. Tolong, Ayah! Sakit! hentikan. Sudah kubilang, kalau dibiarkan rumah sakit ini pasti bangkrut. Diam. Saat kritis ini, jangan ganggu. Rumah sate pemeras ini pasti bangkrut. Hentikan. Lepaskan putriku. Perutnya kembali normal. Sayang, ayo ikut ibu, ambil napas dalam, tarik napas lewat hidung. Pakai tenaga. Lagi, pakai tenaga. Papa, aku bersendawa. Udah lebih enak. Perutku nggak sakit lagi. Bagus kalau tak sakit. Dokter Melati, maaf, tadi saya terlalu emosional. Anda sungguh tabib legenda. Saya minta maaf. Jangan, Saudara Jaya, kita sama-sama orang tua. Perasaan Anda, saya sangat mengerti. Dokter Melati, sebenarnya apa kondisi anak saya? Begini, karena emosinya tak stabil, energi hati tersumbat, dan angin menekan perut. Harus dibantu luar untuk mengeluarkan anginnya. Dan penyakit ini punya keunikan, yaitu tak boleh minum obat. Jika minum obat, kondisinya akan memburuk. Pantas setelah minum obat dokter Sari, malah makin parah. Itu dokter Sari, dia asal berikan obat buat Dinda hampir mati. Bukan aku, dia yang ajari. Beraninya kamu memfitnah dokter Melati. Kamu tak pantas punya guru sebaik ini. Saudara Jaya, saat pulang nanti, pastikan makan tepat waktu. Jaga suasana hati, perlahan akan membaik. Tenang saja, saya pasti patuhi petunjuknya. Dokter Melati, tak disangka setelah bertahun-tahun, ilmu medis Anda masih sangat hebat. Rumah sakit kami tak bisa lepas dari Anda. Anda harus kembali. Posisi kepala ini takkan diberikan pada Sari. Anda yang jadi. Tidak, Direktur. Usia saya sudah setua ini. Saya hanya ingin mencari tempat untuk mengobati pasien. Posisi kepala ini, saya tak mau. Anda terlalu rendah hati. Guru Anda memang sangat mulia. Kalau begitu, posisi kepala ini tetap untukku. Diam kau. Posisi kepala ini, walau dokter Melati menolaknya, tak akan jatuh padamu. Sikapmu sangat buruk. Sekarang aku umumkan, lisensi medismu dicabut. Kau dipecat dari Rumah Sakit Harmoni Sehat. Enyahlah. Setelah berkelana, akhirnya kembali ke RS Harmoni Sehat. Seumur hidupku, terasa lebih nyaman mengobati pasien. Halo, siapa ini? Dokter Melati, ini aku. Aku Direktur Prasetyo dari RS Utama Nusantara. Oh, Direktur Prasetyo, ada perlu apa? Begini, RS Utama Nusantara besok akan gelar seminar ahli. Aku ingin mengundang Anda. Oh, Direktur Prasetyo, seminar ahli kalian, apa gunanya dokter TCM seperti saya? Utamanya kali ini kita akan bahas kasus sulit untuk dianalisis. Kemampuan medis Anda luar biasa. Jika Anda mau mengajar, itu akan sangat bagus. Harap jangan menolak. Lagi pula, kami berharap semua bisa saling belajar demi kontribusi untuk kedokteran negara. Baiklah, aku datang besok. Baik. Sampai jumpa. Selamat datang para ahli kedokteran. Hari ini kita akan bahas masalah persalinan sulit dalam diskusi khusus. Selain itu, saya mengundang pembicara khusus untuk menjelaskannya. Selanjutnya, mari sambut Bu. Wanita, siapa dia? Kok aku tak ingat ada orang ini di rumah sakit besar mana? Tak pernah lihat pembicara ini. Direktur cukup serius, minta dia memberi kuliah. Jangan-jangan dokter profesor dari luar negeri. Saudara-saudara, halo semua. Saya senang sekali bisa berdiskusi bersama. Profesor Melati, boleh tanya, Anda bekerja di RS besar mana?
Kita semua kok tak kenal Anda. Saya tadi RS besar, bukan profesor besar. Saya cuma dari RS kecil, dokter TCM klinis. Dokter Melati, hari ini kita bahas masalah medis yang lama soal persalinan. Mengundang dokter TCM, mau bahas apa? Apa makan beberapa herba bisa melahirkan bayi? Direktur Prasetyo, saya paham. Sebenarnya pandangan Anda tentang TCM terlalu sempit. Itu tak hanya mengobati dengan herba. Ada banyak berbagai metode pengobatan. Jadi, dengan warisan bertahun-tahun, tentu ada nilainya, serta inti dan maknanya. Kami tak mau dengar itu. Hari ini para ahli berkumpul untuk bahas masalah. Di acara ini, dokter tak terkenal sepertimu mengajar kami. Kurang pantas, kan? Direktur Prasetyo, sepertinya semua tak tertarik. Atau saya tak perlu bicara? Mereka kurang paham kemampuan Anda. Tak apa, biar saya jelaskan. Gawat, pasien ranjang 16 mau lahiran. Pasien ranjang 16 mau melahirkan. Ada apa? Lihat sedang rapat. Harusnya cari dokter kandungan. Ngapain kesini? Kondisi pasien ini agak khusus. Dokter kandungan tak bisa. Kudengar para ahli sedang rapat di sini. Makanya aku datang minta tolong. Kondisinya bagaimana? Pasien ranjang 16 mau melahirkan, tapi janinnya besar. Posisi janin sungsang, sangat bahaya. Ngapain ragu lagi? Cepat siapkan operasi sesar. Bukan kami tak mau, tapi ibu tak mau operasi. Apa? Tak mau? Ya, ibu takut bekas luka. Dia nekat tak mau operasi. Tunjuk jalan, kita lihat. Cepat. Dokter Melati, ikutlah dengan kami. Baik. Kasus ini, buat apa dokter TCM ikut? Pergi pun tak berguna, malah buang waktu. Kita saja yang pergi. Ngapain dia ikut? Dokter Melati sangat hebat. Kalau terjadi sesuatu, dia bisa selamatkan nyawa. Kalian tahu apa, Dokter Melati? Ayo. Ini ibu hamilnya. Dia nekat tak mau operasi. Sangat kritis. Aku tak mau operasi sesar. Aku mau lahiran normal. Janinnya besar, posisinya sungsang, lahiran normal mustahil, bisa celaka 2 nyawa. Benar, harus segera siapkan operasi sesar. Biar kulihat hasilnya. Mustahil! Aku tak akan pernah setuju operasi sesar. Mustahil. Aku tak akan pernah operasi sesar. Aku mau lahiran normal. Aku ini aktris top. Kalau ada bekas luka, bisa merusak karirku. Mending aku mati saja. Jangan bercanda. Posisi janin terbalik sangat bahaya. Kalau leher bayinya tersekat, bisa menyebabkan kekurangan oksigen. Bukan cuma bayinya. Kalau salah, nyawa 2 orang bisa tak terselamatkan. Apalagi janinnya besar. Kalau tetap pilih lahiran normal, itu sama saja cari mati. Dokter Melati, apa pendapatmu? Buat apa, tanya dia. Ibu hamil sekarang sudah mengalami kontraksi. Sangat tidak mungkin dengan kekuatan luar untuk membalik posisi janin. Operasi sesar adalah satu-satunya pilihan. Dok, bagaimana kondisi ibu hamil sekarang? Kondisinya sangat buruk. Kami sarankan segera tanda tangan. Siapkan operasi sesar. Kalau tidak, ibu dan bayi sangat dalam bahaya. Aku tak mau operasi sesar. Lakukan sesar saja. Nyawa lebih penting dari bekas luka. Berapa kali harus ku bilang, aku mau lahiran normal. Jangan ragu. 1 detik ragu semakin bahaya. Baik, kalau memang harus, lakukan sesar. Operasi sesar, hanya jika aku mati. Ngotot banget. Gimana bisa begini? Nyawa bukan mainan. Nyawanya miliknya. Kami sudah bilang, kalau tak sesar, nyawanya tak terjamin. Tidak, dokter. Cari cara lain ya. Dalam kondisi ini, saya hanya bisa setuju operasi sesar. Tapi ibu hamil begitu menolak, rumah sakit juga tak bisa melakukannya. Direktur Prasetyo, saya punya cara. Apa caramu? Sudah begini, apa kau mau merebus ramuan obat herbal untuknya agar bayinya bisa lahir? Kondisi ini, agar tak sulit melahirkan, harus operasi sesar. Cuma meninggalkan bekas luka kan, segitunya. Apa maksudnya bekas luka? Apa maksudnya cuma bekas luka? Itu karir yang aku perjuangkan. Itu karir yang kubanggakan. Aku mau melahirkan normal. Sesakit apapun aku tahan. Direktur Prasetyo, cepat cari cara lain. Lihat kondisi dia, takkan bertahan lama. Dokter Melati, seberapa yakin Anda? Yakin apanya? Sekarang, walau dewa turun, harus operasi sesar. Direktur Prasetyo, saya tak yakin 100%, tapi 90%. 90%? Kau tahu bayi besar plus malpresentasi itu apa artinya? Sudah puluhan tahun praktek, kasus ini harus operasi sesar. Tak pernah lihat kelahiran normal. Benar, ini rumah sakit. Jangan bandingkan ramuan tradisional dengan ilmu medis di rumah sakit kita. Ini bukan ramuan tradisional,
Tak perlu operasi, tak perlu obat. Direktur Prasetyo, percayalah. Lihat kondisi sekarang, meski dioperasi, risikonya sangat besar. Direktur Prasetyo, jangan. Dia dokter tradisional dari RS kecil, tak terkenal. Kalau besok bintang film sulit melahirkan, berita kematian 2 nyawa, mungkin akan menyebut nama RS kita. RS kecil. Direktur Prasetyo, apa dia bisa dipercaya? Keahlian Dokter Melati bisa saya jamin. Dia bilang 90% bisa, pasti berhasil. Aku setuju. Biar Dokter Melati yang bantu persalinanku. Baik, Direktur Prasetyo, ini nyawa 2 orang. Kalau dia yang turun tangan, ini terlalu beresiko. Direktur, buat apa dia ambil jarum? Tunggu, dia mau apa? Apa yang dia lakukan? Menusuk jarum. titik ibu dan bayi saling terhubung. Sekali tusuk ini, asalkan menusuk titik vital tangan bayi, bisa merangsang bayi jantung bayi. Posisi bayi bisa balik. Mustahil, apalagi merangsang titik vital, bisa membuat posisi bayi terbalik. Bahkan menancapkan jarum ke titik vital janin lebih sulit dari memanjat langit. Ini sama sekali bukan hal yang bisa dilakukan manusia. Bener-bener konyol. Titik vital tubuh sangat rumit. Titik vital orang dewasa pun butuh penglihatan dan sentuhan, apalagi janin. Dokter Melati, sejauh mana ilmu medis luar biasa yang tak kita ketahui? Tidak, ini terlalu nekat. Direktur Prasetyo, kita kehabisan waktu. Percayalah padaku. Dokter Melati, silakan. Aku percaya kalau ini tak bisa ditahan, tak pantas jadi anak Intan. Baik, aku akan menusukkan jarum. Semangat. Tahan lagi. Tarik nafas dalam sekali lagi. Semangat. Sudah lahir. Wah, benar-benar lahir. Tak disangka benar-benar lahir. Lihat ini, ada bekas jarum di tangannya. Ilmu medis Dokter Melati sungguh luar biasa. Dia sungguh tabib legenda. Hebat sekali. Baiklah, ambil obatnya. Terima kasih, Dokter Melati. Sama-sama. Dokter Melati? Bukankah Anda bintang besar, Intan? Dokter Melati, jangan bilang begitu. Jika Anda tak menolong, kami berdua pasti takkan selamat. Anda terlalu sungkan. Ini sudah tugas dokter. Dokter Melati? Ini mohon diterima. Bukan apa-apa, bukan apa-apa. Ini memang tugas dokter. Dokter Melati, tolong terimalah. Baik, terima kasih. Dokter Melati, saya ada satu permintaan. Silakan. Boleh kita foto bareng? Tentu saja. Terima kasih banyak. Sial banget. Hei, coba pikir. Kalau bukan karena orang itu yang ikut campur, apa kita akan ke rumah sakit sejahtera yang payah ini untuk praktek? Malah membiarkannya sombong di depan Tuan Surya. Bayangannya saja bikin kesal. Takut apa? Aku masih punya proyek obat baru. Ini adalah obat khusus kanker darah. Aku habiskan banyak uang untuk dapatkan lisensi eksklusif nasional. Para pasien jika ingin sembuh harus beli obat kita. Jual obat? Mana sebanding dengan rawat anak konglomerat? Ini obat khususnya. Modal kecil, untung besar. Para pasien sudah lelah menderita. Mereka akan keluarkan semua uang. Nanti kalian berdua promosikan baik-baik. Anak konglomerat itu apa? Kita bisa dapat banyak. Sudah kubilang, ikut Profesor Dimas. Pasti untung besar. Hebat, sungguh hebat. Profesor Dimas, ada yang mencari. Anda Profesor Dimas. Ada apa? Ya, saya. Baguslah, akhirnya saya menemukan Anda. Begini, ku dengar di sini ada obat khusus kanker darah. Kami sengaja datang ke sini. Karena istri saya didiagnosis kanker darah 10 tahun lalu. Sudah banyak cara, tapi tak membaik.
Jadi kami mohon Profesor Dimas, tolong kami. Tenang Pak, Anda datang ke kami sudah cari orang yang tepat. Ini obat khusus kanker darah dan bisa efektif menekan patogen. Anda lihat ini dulu. Apa? 600 juta? Obat ini mahal banget. Tak salah harga kan? Tak salah, itu harga aslinya. Profesor Dimas, kami orang kecil, mana bisa cari uang segitu? Tolong, kasih diskon ya. Pak, Anda malah menyulitkanku. Ini obat untuk kanker darah, obat khusus, efeknya langsung terasa. Kami juga satu-satunya perusahaan resmi di negeri. Benar, obat yang sekuat ini tentu harus punya harga yang sepadan. 600 juta, itu sudah harga terendah. Coba tanya di luar harganya 1 miliar. Banyak yang rebut. Lihat, kami ini juga demi pasien. Pikirkan, dibanding penyakit istri Anda, 600 juta ini itu bukan uang besar. Demi obati istriku, rumahku pun sudah kuserahkan. Sejauh ini, mana bisa cari uang segitu? Kumohon, bisa tidak kasih kami diskon? Bukan saya tak mau tolong, tapi orang miskin tak pantas diobati. Sudahlah, kita pulang saja. Bagaimana ini? Kita pulang saja, tak usah diobati. Tidak, sayang. Aku pasti cari cara untuk sembuhkanmu. Bu Melati, sang tabib legenda. Aku ingat. Kita ke rumah sakit Harmoni Sehat, cari Bu Melati, sang tabib legenda. Dia pasti ada cara. Berikutnya, Dokter Melati. Istriku menderita kanker darah. Kami sudah ke berbagai rumah sakit. Katanya tak bisa diobati. Obat khusus itu tak mampu kami beli. Kami sudah tak ada jalan. Pak, tenanglah. Biar saya periksa istrimu. Pak, duduk di sini dulu. Baik. Nenek, biar saya periksa. Biar saya lihat tangan. Nenek, julurkan lidah. Biar saya lihat. Dokter Melati, bagaimana? Pak, kondisi istrimu ini memang kurang baik. Tunggu sebentar. Saya ambil obatnya. Baik, tak apa. Tubuhku sendiri. Aku yang tahu. Sepertinya umurku sudah habis. Setelah aku mati, bawa aku pulang. Biar kubur di kampung. Sayang, jangan lawur. Kamu pasti baik-baik saja. Lihat, Bu Dokter Melati sedang mengambil obatmu. Dia pasti ada cara. Nenek, tak apa. Penyakit ini bukan masalah besar. Pak, beri obat ini biar nenek hisap. Jangan dikunyah, biar meleleh sendiri. Baik. Kenapa? Kenapa sayang? Jangan panik, Pak. Penyakit istri Anda ini karena racun di darah terlalu banyak. Biar obat ini larut sendiri.
Nanti racunnya akan keluar. Ini reaksi normal. Normal? Ya. Sudah lama tak merasa senyaman ini. Sudah. Lebih lega. Pak, Bu, ini obat pertama. Dosisnya agak besar. Efeknya juga lebih terasa. Obat sisanya bawa pulang dan minum. 5 dosis pasti sembuh. Dokter Melati, obat ajaib ini tak mahal, Kang. Tabungan kami hampir habis. Kami putus asa. Benar Dokter Melati. Lihat, setelah sembuh nanti, aku masih bisa menyapu. Gimana kalau kami buat surat utang dulu? Bu, dengar ya. Obat ini 10.000 per dosis. 5 dosis. Lihat, bisa kan? Dokter Melati, obat ajaib ini murah sekali. Kami sanggup. Kami sanggup. Dokter Melati, tak sangka obat 10.000 ini dibanding obat khusus 600 juta, efeknya lebih kuat. Bu, dokter punya hati baik. Menolong orang sakit itu naluri dokter. Kami pasti akan membuat kalian dengan biaya terkecil. Dapatkan pengobatan maksimal. Ini adalah tugas pokok dokter. Dokter Melati, Anda adalah penyelamat kami. Pak, cepat bangun. Ini tugas pokok kami. Jangan sungkan. Dokter Melati, lihat. Ada beberapa teman sesama pasien, kondisinya hampir sama denganku. Mereka juga tak mampu beli obat khusus mahal ini. Apa mungkin Anda tolong obati mereka juga? Tentu saja, Bu. Berapapun pasiennya, saya obati. Kami para pasien semua dari asosiasi pasien. Lihat, dulu kami tak tahu reputasi Dokter Melati. Andai tahu dari awal, takkan menderita begini. Bu, begini saja. Saya buka acara promosi obat. Anda bawa teman-teman Anda datang ke sini, biar mereka minum obat murah ini, sembuh dari penyakitnya, dan semua senang. Bagaimana? Baik, Dokter Melati, baik. Tak kusangka, Dokter Melati, keterampilan Anda hebat, dan hati Anda baik. Saya wakili teman-teman berterima kasih. Sama-sama, ini sudah seharusnya. Kembali dan istirahatlah. Teruskan minum obat ini, akan sembuh dalam 2 hari. Ya, terima kasih. Terima kasih, tak apa. Jelas-jelas ini mau melawan kita kan? Obat kanker darah murah, jangan bercanda. Dia kan cuma bisa menusuk jarum. Dia berani di sini menipu orang dia. Bagus, lihat saja. Aku akan di depan semua orang, menyingkap topeng munafiknya. Terima kasih semua sudah hadir di acara promosiku. Kumpulkan kalian hari ini adalah agar kalian bebas dari kanker darah. Obat ini adalah obat herbal hasil riset klinis di Rumah Sakit Harmoni Sehat. Obat herbal ini untuk kasus ringan bisa perkuat darah. Untuk kasus berat bisa diobati perlahan. Harganya Rp10.000. Dia penipu, jangan percaya dia. Orang ini penipu. Bu Melati, usiamu sudah tua. Masih berani kumpulkan orang jual obat palsu di sini. Tak tahu malu. Ngomong apa kamu? Obat ini hasil riset telitiku. Mana mungkin obat palsu? Masih perlu ditanya. Profesor Dimas adalah pakar medis. Dia lulus dari kampus kedokteran ternama. Bertahun-tahun meneliti obat kanker darah. Dia paling paham soal obat ini. Obatmu palsu atau tidak? Masa dia tidak tahu? Kamu cuma dokter kecil dari RS kecil. Cuma wanita biasa. Sudah tua begini. Tapi tak punya gelar resmi. Kenapa percaya dia? Hilang uang tak apa-apa. Tapi kalau tubuh rusak, tak ada obat penyesalan. Saudara-saudara, kanker darah, bahkan ilmu medis modern tak bisa mengatasinya. Kamu cuma dukun tradisional. Kumpulkan orang-orang di sini. Bukankah mau kerjasama dengan RS untuk menipu uang kalian?
Obat palsu? Apa kita ditipu? Jangan percaya mereka. Jangan asal memfitnah. Kemampuan Dokter Melati sudah kita lihat sendiri. Mana mungkin dia menipu? Memang dia jago menipu. Tapi untuk penyakit yang sangat sulit, harus kami, dokter profesional. Di sini ada satu-satunya obat khusus kanker darah di negeri ini. Ikutlah denganku, biar ku bawa kalian keluar dari penderitaan. Tunggu. Kamu menjual obat seperti barang dagangan. Harganya mahal sekali. Apa kamu pantas jadi dokter? Apa katamu? Obatku sudah diuji klinis berkali-kali. Aku sudah selamatkan banyak pasien. Menurutmu, aku bukan dokter? Benar. Bu Melati, kamu pikir sembuhkan beberapa orang, kamu merasa hebat. Dengar ya, itu cuma keberuntungan. Betul. Hal ini harus cari ahli. Lihat sertifikat internasional. Menurutku, obat ahli lebih bisa diandalkan. Tapi ku dengar obat ini mahal. Satu botol mulai 600 juta. Mahal banget, 600 juta? Benar. Obat kalian ini memang terakreditasi internasional. Tapi kalian menjual obat seperti barang dagangan. Harganya tak wajar. Dan kalian memanfaatkan kondisi pasien, memeras mereka. Mereka seharusnya dengan harga murah dapat pengobatan terbaik, tapi demi kepentingan pribadi, kalian abaikan penderitaan mereka. Dan kalian juga membagi pasien menjadi beberapa kelas. Yang punya uang bisa diobati, yang tak punya uang tak bisa. Kalian masih pantas disebut dokter? Jangan memutarbalikkan fakta. Obatku meski agak mahal, tapi ampuh. Jauh lebih baik dari obat palsumu. Hari ini aku jamin, obatku pasti aman. Dan aku akan pastikan lebih banyak pasien mendapat obat bagus. Obat yang ampuh, obat yang murah. Dapat obat bagus, obat yang ampuh, obat yang murah. Dokter Melati, kata-kata Anda benar-benar masuk ke hati saya. Setiap pasien ingin obat bagus, murah, dan ampuh. Memang murah, tapi efeknya. Pak pasien, coba katakan, pernah lihat obat murah tapi bagus? Ini memang tidak. Harga menentukan kualitas. Obat khusus ini, perusahaan luar negeri mengeluarkan tak terhitung banyak tenaga dan dana baru berhasil dibuat. Sedangkan dia hanya dokter teceeng kecil dari RS Harmoni Sehat. Mana mungkin dia mampu lebih hebat dari raksasa farmasi luar negeri? Itu mustahil. Benar-benar omong kosong. Memang benar. Wanita Melati, menurutku jangan panggil dirimu Dokter Melati lagi. Panggil saja Bu Melati si dukun, biar tak memalukan profesi dokter kita. Semuanya saya jamin dengan kehormatanku. Obat saya pasti ampuh. Jangan keras kepala, itu cuma omong kosong. Kalau mau buktikan obatmu ampuh, tunjukkan bukti orangnya. Menurutku, orang yang minum obatnya sudah tak ada di dunia ini. Tak seperti obat resmi kami yang didukung banyak pasien. Kami tak cuma punya sertifikasi internasional, tapi 10 tahun terakhir menyelamatkan setidaknya 10.000 pasien kritis dan membuat mereka selamat. Apa yang bisa kamu bandingkan? Memang, mahal itu ada alasannya. Lagi pula mereka punya banyak kasus untuk buktikan khasiat obatnya. Tapi obat Dokter Melati memang harus lebih hati-hati. Hei Melati, hari ini kami bertiga datang untuk membongkar kejahatanmu jual obat palsu. Kami juga akan menghancurkan geraimu. Kami akan menghukummu. Singkirkan ancaman. Cuma karena punya dukungan merek dan kasus, kalian bisa sombong ya? Kalau mau membantah, tunjukkan buktinya bahwa obat kalian aman. Dokter Melati, kami memang mau obat murah. Tapi tak mau mati karena murah. Kalau tak bisa buktikan khasiat obat ini, lebih baik lupakan saja. Mana bisa dibiarkan?
obat itu bisa membunuh orang. Kalau tak bisa buktikan khasiatnya, harus dihukum jual obat palsu. Harus dihukum berat, jadikan contoh. Hukum berat. Jadikan contoh. Dokter Melati, pasien sudah dihasut mereka. Demi keamanan, ayo kita pergi dulu. Adi gagal jual obat palsu. Sekarang ketahuan. Mau pergi begitu saja? Jangan harap. Jangan terlalu menekan. Khasiat obat Dokter Melati ini, saya lihat sendiri. Tak ada masalah. Kamu sekongkol dengan dia. Pasti kamu membelanya. Walau tanpa posisi, aku tanya. Kamu penderita kanker darah. Bicara soal obat di sini, apa kamu pantas? Karena kalian mau bukti khasiat obatku, aku panggil dia sekarang. Di sini, dia akan buktikan. Jangan-jangan obatnya benar-benar ada yang sembuh. Aku tak pernah dengar kasus kanker darah sembuh total. Dokter Melati, obatmu beneran bisa sembuhkan orang? Iya, dan sembuh total. Halo, Mbak Lestari. Ini... Ada apa? Dokter Melati bilang apa? Kok tiba-tiba diputus? Dengar suara Dokter Melati, dia sangat cemas. Tunggu apa lagi? Ayo cepat pergi. Beraninya kau hancurkan ponselku. Ponsel butut itu harganya berapa sih? Aku cuma mencegah kau panggil preman buat ribut. Ayo cepat bawa 2 penipu obat palsu ini ke polisi buat lapor. Jangan biarkan mereka kabur. Setelah dilaporkan, kasus ini jadi tuntas. Lihat bagaimana kalian bisa bebas. Lepaskan. Kalian membalikan fakta. Kami bertindak atas nama keadilan, menghapuskan ancaman. Dimas, jangan sok suci di sini. Kau cuma ingin melindungi keuntungan obat mahal-mahal itu kan? Kalian ini cuma pembunuh yang menghisap darah pasien, sampah masyarakat. Jangan asal bicara di sini. Kami demi para pasien sangat berjuang, menolong tanpa pamrih sebagai pahlawan berjubah putih. Kalian suka memfitnah, menuduh orang baik. Kalian akan kena karma. Kalian berdua, sekarang selain memaki kami dan memfitnah kami, tak bisa apa-apa. Tunggu saja sampai dilaporkan ke polisi dan membusuk di penjara. Lihat apa kalian masih berani. Jangan buang waktu, cepat bawa pergi. Jalan. Hentikan. Hentikan. Dokter Melati, kenapa mereka tega padamu? Cepat lepaskan. Kakek nenek, kalian siapa dari Bu Melati? Jangan-jangan orang tuanya. Siapa tahu 2 orang ini adalah komplotan Bu Melati, pedagang obat palsu. Omong kosong. Kami bukan pedagang obat. Kami datang untuk berterima kasih pada Dokter Melati. Terima kasih Bu Melati kasih obat palsu. Biar kalian jadi kaya ya. Beberapa hari tak jumpa, kok Nyonya Lestari segar sekali. Bukannya dulu dia terus mengeluh hanya tinggal beberapa hari. Bukannya dulu kalian pernah berobat ke kami. Istrimu sudah sembuh? Benar. Istriku sembuh. Pak Maman, apa maksud ucapanmu? Mungkinkah tebakan kalian benar? Penyakit istriku sudah sepenuhnya terkendali. 1 siklus lagi, dia akan sembuh. Mustahil, kanker darah tak bisa disembuhkan. Kau ngawur. Aku ngawur. Ini hasil tes darah istriku. Coba lihat apa sudah mulai pulih sepenuhnya. Profesor Dimas, indeks orang tua ini sekarang seperti orang normal. Jangan panik. Kondisi tubuh tiap orang beda. Istri Anda cuma pengecualian. Kalau sudah sembuh, kenapa tak di rumah saja? Kenapa bawa ke sini? Kami tangkap penjual obat palsu untuk rakyat. Apa urusannya dengan kalian? Benar. Kami sedang menyingkirkan Bu Melati, si pembawa masalah. Pembawa masalah itu yang menyembuhkanku, penyelamatku. Apa? Pak Maman, istrimu benar minum obat Dokter Melati sampai sembuh. Mana mungkin bohong. Lihatlah, istriku berdiri segar di sini. Ini bukti nyata.
Ku bilang ini pengecualian. Walau pengecualian, Dokter Melati tak buat kami keluar banyak uang. Tak seperti kalian para dokter, cuma cari untung, tak bisa mengobati. Saudara pasien, Dokter Melati telah menyembuhkanku. Kalau kalian percaya padaku, kalian juga bisa mencobanya. Tak butuh banyak uang. Nanti kalian akan seperti aku, sembuh. Bu, Dokter Melati, Anda tak terluka kan? Tak apa-apa. Bukannya kalian bilang kalian punya kasus sembuh. Lalu, apa kalian punya kasus pasien sembuh? Sekarang, hari ini ada pasien yang hampir sembuh, berdiri di depan mata kalian. Apalagi yang mau kalian katakan? Ini. Jangan percaya dua orang tua ini. Mereka pasti komplotannya. Suruhannya Bu Melati. Omong kosong. Aku dan istriku seumur hidup dengan jujur. Tak pernah berbuat jahat. Dia malah bilang aku komplotan. Dia memang bisa dipercaya. Selama ini dia tak pernah berbuat tak senonoh. Benar. Pak Maman memang orang baik. Tenang dulu. Meski obat Bu Melati menyembuhkannya, tapi tak buktikan obat kami tak ampuh. Belilah obat resmi kami. Makan obat resmi kalian itu. Biarkan mereka bangkrut. Rumah hancur. Biarkan kalian jadi kaya raya. Untung besar. Hah? Jangan asal mau fitnah. Bahan obat kami bagus, makanya mahal. Jangan kira aku tak menyelidikinya. Obat kalian, total bahan mentahnya cuma Rp4.000. Malah dijual ratusan juta. Aku mau tanya kalian. Untung puluhan ribu kali lipat itu mana? Kita jual semua harta, malah memuaskan para sikit. Akhirnya, kita malah harus berterima kasih. Dari awal kalian merancang obat ini, kalian tak berniat menyembuhkan pasien. Kalian hanya ingin pasien tetap sakit seperti semula. Agar mereka tak lepas dari obat kalian, makan obat kalian seumur hidup. Kalian bilang aku pembuat masalah. Aku mau tanya, kalian semua ini apa? Ingin membunuh mereka, jadi algojo? Ini, kami bisa jelaskan. Oh iya, kami bisa jelaskan. Biaya tenaga kerja ini juga biaya. Aku. Biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja yang kalian maksud adalah tenaga kalian yang setiap hari hitung uang sampai tangan kram. Atau saat mengumumkan kematian pasien, tenaga untuk bicara. Profesor Kimas. Atau kalau tak bisa menang, mari gabung. Kita tanya Bu Melati ini, apa dia mau kerjasama bikin obat? Nanti kita bagi hasil. Benar. Dokter Melati, lihat obatmu sangat ampuh dan aku punya rantai pasokan yang matang. Bagaimana kalau kita kerjasama? Kerjasama dengan kalian hanya membuatku jijik. Kamu tak tahu diuntung. Ku beritahu kalian, seumur hidupku takkan cari untung kotor. Kalian bertiga memanfaatkan nyawa orang sebagai alat cari untung. Dasar binatang, lihat saja. Saat obat Dokter Melati mulai diproduksi massal dan masuk ke pasar secara besar-besaran, itu saat kalian bangkrut bayar utang. Dokter Melati, tadi kami salah paham. Maaf sekali. Aku mau tanya, soal harga obat tadi masih berlaku? Tentu berlaku. Untuk yang kurang mampu, hari ini gratis. Ambil saja obatnya. Lagi pula, melihat kalian pulih adalah impian terbesarku.
dokter yang baik hati. Dokter Melati benar-benar Pak Bipul Cinda. Baik, jangan ditunda. Mari antre untuk ambil obat. Seperti kata dokter Melati, jika keluarga benar-benar susah, tak perlu bayar 10 rupiah pun. Ambil saja obatnya. Jangan salah. Kami memang tak mampu beli obat dari 3 bajingan itu, yang harganya ratusan juta rupiah. Tapi obat puluhan ribu rupiah, kami masih bisa beli. Siapa yang ambil gratis hari ini? Aku tak hormati dia. Dokter Melati, ini uang obatku. Dokter Melati, aku juga mau 1, aku juga. Dokter Melati, aku mau 5. Kalian ini siapa? Dokter Dimas. Siapa kau sialan? Aku dari Biro Pengawasan Obat, Ketua Tim 1. Kau diduga memanipulasi harga obat. Tolong ikut grup Jaya Makmur untuk diselidiki. Bawa dia. Ini pasti salah paham. Hei. Nah. Aduh Bu, ada apa? Aku lagi sibuk. Rumah sebelumnya kan baik-baik saja. Kau baru kerja di pabrik beberapa bulan, malah pindah ke rumah kontrakan. Ibu, kenapa Ibu? Tak apa, cuma tersengat. Benny, rumah sebelumnya ibu sudah dijual. Ini tabungan ibu selama ini. Dikumpul-kumpul, cukup buat maharmu. Ibu cuma bisa bantu segini. Ambil. Benny. Makasih, Bu. Nah, ini hasil dari pasien ibu. Dari 1 per 1 pasien. Jaga baik-baik ya. Cepatlah pergi. Ibu, tenang saja. Setelah aku nikahi Rara, kami pasti akan berbakti pada ibu. Baiklah, cepatlah pergi, Nak. Pergilah. Karena bahas soal pertunangan, soal mahar yang sudah sepakat, sudah siap belum? Tenang saja, ini yang kami siapkan. 660 juta, tak kurang. Ini ketulusan kami. 660 juta, mana cukup untuk putriku? Dia lulusan kampus ternama. Mau menikahinya, maharnya minimal 1 miliar. Tunggu, bukannya kita sepakat 660 juta? Tiba-tiba berubah. Tunggu, apa ini ingkar janji? Benny, kok kamu bicara begitu ke ibuku? Apa kamu pikir Rara ini tak seharga mahar 1 miliar? Bukan, Rara, bukan itu maksudku. Percayalah padaku, aku pasti akan baik padamu. Cuma soal mahar ini bisa kita kompromi. Iya, Bu Besan. Tenang, kalau Rara menikah ke keluarga kami, aku tak akan menyia-nyiakannya. Pasti dirawat seperti putri kandung. 1 miliar itu sudah kompromi. Asal tahu saja, suamiku Paraka, dia pejabat senior grup Surya. Kalian cuma dokter di rumah sakit kecil yang cuma obati orang. Putriku menikah ke sana, itu turun kelas. 1 miliar itu juga demi hubungan baik. Itu standar terendah. Kalau mau tunangan, 1 miliar kurang sepeser pun tak bisa. Apa maksud Tante? Ibuku cuma dokter biasa. Ibuku menyelamatkan nyawa. Tante, jangan bicara kasar. Benny, kok kamu bicara begitu ke ibuku? Segera minta maaf ke ibuku. Kalau tidak, Rara batal tunangan. Batal ya batal. Yang tak hormat keluarga kami. Aku juga tak sudi menikah. Apa katamu? Sudahlah, 1 miliar saja tak bisa bayar. Mau nikah apa? Pelit sekali. Tempat buruk ini, kalau menikah ke sana, pasti menderita. Bu Besan, tenang. Duduklah. Benny, duduk. Bu Besan, jangan salahkan Denny. Salahkan saja ibunya ini yang tak berguna. Tidak. Ibu dokter hebat yang menyelamatkan nyawa. Mereka yang tak pantas dengan keluarga kita. Cuma dokter payah, bukan profesor medis. Ayahku pejabat senior grup Surya. Gaji setahun puluhan miliar. Keluargamu, Benny, bukan apa-apa. Apa katamu?
Pak Surya, kenapa Anda datang sendiri? Seharusnya Anda beritahu kami lebih awal. Pak Surya, Direktur Prasetyo, kenapa kalian datang? Dokter Melati, dulu Anda selamatkan nyawa putra saya. Anda penyelamat besar keluarga Surya. Dulu Anda terima Rp50.000, lalu pergi buru-buru. Di dalam hati saya terus merasa tak enak. Jadi hari ini saya minta Direktur Prasetyo membawaku, khusus datang berterima kasih. Ternyata dengar putra Anda menggelar pertunangan di sini. Jadi saya mau datang beri ucapan selamat, serta ikut merasakan kebahagiaan. Terima kasih, terima kasih. Tapi tak disangka, saya malah melihat situasi seperti ini. Anda penyelamat Pak Surya? Benar, Dokter Melati, penyelamat Pak Surya, juga penyelamat Rumah Sakit Utama Nusantara. Ibu ternyata. Itu. Tadi itu cuma salah paham. Salah paham. Lihat, kita ini sudah keluarga. Kita bisa bahas baik-baik. Iya, Benny. Tadi sangka Ibu dan Bapak Direktur Surya punya hubungan seperti ini. Benar, kenapa tak bilang lebih awal? Benar. Pernikahan ini aku batalkan. Ibu, aku sudah putuskan. Mulai sekarang aku mau belajar medis dari Ibu. Baik. Biar aku yang mendanai. Dokter Melati membangun rumah sakit. Aku ingin keahlian medis Dokter Melati dapat tersebar luas. Baguslah. Ibu, apa makna titik vital perut ini? Soal ini Ibu akan jelaskan dengan baik. Lihat.